Action. Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang penuh kebahagiaan ini kita dapat melanjutkan kembali program Daras Al-Quran episode yang kelima. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun.
walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Cukup ya sampai ayat 15. Baik, kita masuk ke makhrajul huruf dan tajwidnya. Untuk ayat yang ke-6, ulaika. Nah, di sana merupakan mad wajib muttasil. Bisa Bapak Ibu di rumah perhatikan ya, di atas huruf lam itu ada tanda mad ya, seperti pedang. Nah, kemudian diikuti hamzah dalam satu kalimat. Nah, itu merupakan ciri dari mad wajib muttasil. Nah, mad wajib ini ya, mad wajib muttasil memiliki hak sebanyak 5 harokat. Jadi jangan terburu-buru membacanya. Misalkan seperti ini, ulaika ala. Nah, itu masih kurang, belum 5 ketukan, belum 5 harokat ya. Jadi usahakan tenang ya, jangan terburu-buru. Ulaika ala. Nah, seperti itu. Kemudian ala matobi'i hudam. Nah, ada tanwin ya, bertemu dengan huruf mim. Nah, itu merupakan idgham bi gunnah. Jadi berdengung ya. Bi dengan gunnah, dengung. Nah, hudam mirrab. Nah, ada hukum nun mati.
ya, nun mati bertemu dengan ra. Nah, itu merupakan idgham bila guna. Yang tadi dengan guna, nah ini bila dengan tidak guna ya. Jadi mirab. Nah, jadi jangan malah didengungkan. Mirab atau misalkan minrab. Nah, itu salah ya, dibaca izhar. Tetapi mirab. Nah, jadi dimasukkan ke huruf ro-nya. Rabbi. Nah, itu merupakan siddah ya. Kemudian him. Mim mati bertemu dengan waw. Nah, itu merupakan izhar syafawi. Nah, Bapak Ibu perhatikan, setelah rabbihim ada tanda wakaf di atasnya ya. Bisa diperhatikan lam alif kecil ya di atas. Nah, itu merupakan tanda wakaf. Lam alif itu tidak boleh berhenti ya. Tapi gimana Pak? Kalau misalkan napas saya pendek gitu, berhenti di rabbihim. Nah, kalau nafasnya pendek ya, harus berhenti di rabbihim, maka mesti diulang ya. Misalkan seperti ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti itu. Jadi diulang, jangan langsung sudah berhentinya di rabbihim lalu langsung ya wa ulaika. Nah, itu tidak boleh ya. Karena di situ ada tanda wakaf lam alif. Selanjutnya wa ula. Nah, di sana ada ya mad wajib muttasil ya. Bagus, masih ingat ya. Tadi di awal sama ya. Kemudian humul ada alif lam qamariyah ya. Selanjutnya lihun mad arid li sukun. Next, ayat yang ketujuh. Inna. Nah, di sana gunnah ya. Jadi usahakan dua harokat ketukannya ya. Jangan terburu-buru. Innallazi. Allazi di sana merupakan alif lam syamsiyah. Next, zi matobi'iyya kafaru matobi'i wawu ya. Sawaun. Nah, di sini sama seperti di ayat yang ke-6, merupakan mad wajib muttasil ya. Karena ada tanda mad panjang ya, diikuti dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian alaihim. Nah, itu haraf lain ya. Him mim mati bertemu dengan hamzah merupakan izhar syafawi. Nah, untuk menentukan hukum mim mati ini merupakan izhar syafawi, untuk mudah mengingatnya ialah apabila mim mati ini bertemu selain huruf mim dan ba. Nah, selain itu ya, selain mim sama ba, maka itu merupakan izhar syafawi. Nah, dibacanya mesti jelas ya. Alaihim a'al. Nah, di sana ada hukum nun mati, yaitu ikhfa. Selanjutnya tahum. Nah, di sini ada hukum mim mati ya, bertemu dengan alif, maka itu merupakan izhar syafawi. Kemudian
Amlam. Nah, mim mati lagi bertemu dengan lam, izhar syafawi. Next, mim mati bertemu dengan ta, lam tung. Nah, itu merupakan izhar syafawi. Tungzir, nun mati bertemu dengan za, itu merupakan ikhfa ya. Zirhum. Nah, lagi-lagi ya, mim mati bertemu dengan la, maka itu izhar syafawi lagi ya. Bagus. La mad tabi'i alif. Kemudian yu'minun. Nah, perhatikan ya. Ini merupakan hamzah ya. Yu, jangan malah yu, apalagi yuk ya. Tetapi yu minun, mad arid li sukun. Oke. Next, ayat yang ke-8. Khatamallah. Nah, di sini ada lam jalalah ya. Yaitu tafkhim ya. Khatamallah. Jangan malah membacanya seperti ini. Khatamallah. Nah, ini banyak ya yang baru-baru belajar ya. Khatamallah. Nah, itu salah. Tetapi khatamallah harus tebal ya, karena tafkhim. Selanjutnya ala, itu mad tabi'i. Kulu mad tabi'i waw ya. Bihim, mim mati bertemu dengan waw. Nah, itu merupakan izhar syafawi. Ala mad tabi'i sam. Nah, mim mati bertemu dengan ain, lagi-lagi izhar syafawi. Him. Nah, mim mati bertemu dengan waw. Nah, itu merupakan izhar syafawi. Nah, di sini ada tanda wakaf ya. Sam'ihim. Nah, di atasnya ada tulisan qaf, lam ya, dan ya kecil ya di atas. Jadi apabila Bapak Ibu di rumah ya menemukan tanda wakaf seperti ini ya, qaf, lam, ya, maka dia lebih utama untuk berhenti ya. Selanjutnya wa'ala. Nah, itu merupakan mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini panjangnya 2 sampai 5 harokat. Jadi bisa 2 ya, bisa 3, bisa 4, dan bisa 5. Absarihim. Nah, ada qalqalah ya. Sa mad tabi'i alif, him. Nah, di sini lagi-lagi izhar syafawi. Gisya mad tabi'i alif ya. Watu. Nah, di sini ada hukum nun mati ya, yaitu tanwin ya. Tepatnya domah tain bertemu dengan waw. Nah, ini merupakan idgham bi gunnah, dengan gunnah. Jadi bacanya mesti gisyawatu walahum. Nah, jangan malah membacanya gisyawatun walahum. Nah, itu salah ya. Tetapi harus didengungkan. Next, lahum, mim mati bertemu dengan ain, apa? Izhar syafawi. Aza mad tabi'i alif, bun. Nah, di sini ada domah tain bertemu dengan ain ya. Itu merupakan izhar ya, izhar halqi. Jadi harus betul-betul jelas ya. Azabun azim, mad arid li sukun. Next, ayat yang ke-9. Wa minan. Nah, itu alif lam syamsiyah. Nah, mad tabi'i alif.
Mayyakulu. Nun mati bertemu dengan ya merupakan idgham bi gunnah ya. Nah, untuk menghafalkannya ya, huruf-huruf apa aja sih yang termasuk idgham bi gunnah ya? Jadi Bapak Ibu, apabila nun mati atau tanwin ya, tanwin itu ada fathah tain, kasroh tain, atau domah tain, bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah ya, yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, supaya mudah menghafalkannya, yan mu, ya, nun, mim, waw. Nah, itu merupakan huruf-huruf yang termasuk idgham bi gunnah dengan gunnah. Next. Yaku matobi waw. Mad badal. Manna. Nah, di sana ada gunnah. Na matobi alif. Billah. Nah, itu tarkik ya, tipis. Jangan malah billah ya. Ada itu ya. Pernah ya Bapak menemukan ya anak murid Bapak sendiri ya, itu dibacanya billah, ada juga ya. Kemudian wabil yaum. Nah, di sini ada lam ta'rif ya, yaitu alif lam komariah ya. Jadi lihat, perhatikan saja mudahnya, di atas lam ada tanda sukun ya atau mati, maka itu merupakan ciri dari alif lam komariah. Yaum. Nah, haraf lain. Kemudian mil a. Nah, lagi-lagi di sini alif lam komariah. Mad badal, khiri wa mad tabi'i alif. Hum. Nah, di sini ya ada hukum mim mati ya. Sebelumnya kita telah membahas perihal izhar syafawi. Nah, apabila mim mati kemudian bertemu dengan huruf ba ya, maka itu merupakan ikhfa syafawi. Bacanya seperti apa? Yaitu sedikit dengung ya. Wa ma hum bimu'minin. Hum bimu'minin ya. Jadi agak didengungkan. Nah, hukum mim mati bertemu dengan ba ini merupakan ikhfa syafawi ya. Ingat, perhatikan, ikhfa syafawi hanya satu-satunya saja huruf, yaitu ba ya. Jadi apabila Bapak Ibu di rumah ya menemukan hukum mim mati bertemu dengan ba ya, itu merupakan ikhfa syafawi. Selain itu tidak ada huruf yang lain ya. Jadi jika ada menemukan ya mim mati bertemu dengan ba, maka langsung saja ya sebut itu merupakan ikhfa syafawi. Wa ma hum bimu'minin. Mad arid li sukun. Next, ayat yang ke-10. Yukhadi'u. Kha-nya mad tabi'i, di'u mad tabi'i, waw. Naullah. Nah, itu lam jalalah ya. Tafkhim ya. Bukan tarkik ya. Tafkhim. Wallazi. Lam ta'rif. Alif lam komariah apa syamsiah? Iya, alif lam syamsiah ya. Next, zi mad tabi'i ya. Mad badal ya. Panjangnya 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Manu mad tabi'i waw. Wa ma yakh. Wa ma. Nah, itu mad tabi'i alif. Yakhda'u mad tabi'i waw. Illa ya, sidah ya. La
Nah, itu merupakan mad jaiz munfasil. Anfusahum. Nah, nun mati bertemu dengan fa ialah ikhfa ya. Jadi dibacanya anfusahum. Jangan malah dibacanya anfusahum. Nah, itu salah ya. Next, hum mim mati bertemu dengan waw. Nah, ini merupakan idgham bi gunnah dengan dengung. Wama matobi'i alif yash'urun mad arid li sukun. Nah, bisa diperhatikan ya. Yash. Nah, ini shin besar ya, bukan sin kecil. Kalau kita membacanya biasa saja misalkan ya, karena malas untuk membuka mulut ya, misalkan yas'urun. Nah, untuk mengucapkan shin besar itu agak dibuka saja mulutnya. Jangan ragu-ragu ya, agar makhrajnya betul-betul tepat ya. Jangan malah membacanya wa ma yas'urun. Nah, kurang tepat. Tetapi yang tepat wa ma yash'urun. Jadi ada angin keluar ya. Next, ayat yang ke-11. Fi kulu. Nah, ini mad tabi'iyya, kulu mad tabi'i wawu ya. Nah, fi kulu. Nah, perhatikan di sini fa ya. Nah, biasanya mohon maaf ya, ini kadang sering ya Bapak temukan biasanya ya yang di daerah Sunda ya, ini menyebut fi ini menjadi pi ya. Pi kulubihim. Nah, itu salah ya. Sangat salah ya. Kurang tepat. Yang benar ialah fi kulu f ya. F jangan malah p ya. Fi kulu jangan malah fi kulu ya. Kalau di bahasa Indonesianya huruf p ya. Tetapi sebenarnya ini lebih condong ke F ya. Next, kulu matobi wau bihim. Nah, di sini ada hukum mim mati ya, bertemu dengan mim. Nah, ini merupakan idgham syafawi ya, atau idgham mimi ya. Nama lainnya dari idgham syafawi, idgham mimi. Next, maradun faza. Nah, di sini ada domah tain bertemu dengan fa, maka itu merupakan ikhfa ya. Kemudian faza matobi alif dahumullah. Nah, itu ada lam jalalah ya, yaitu tar ya, salah ya. Tetapi tafkhim ya, harus tebal. Tafkhim itu tebal, tarkik tipis. Marodo. Nah, ini ada hukum mad ya, yaitu mad iwad. Nah, mad iwad panjangnya ialah 2 harokat atau 2 ketukan. Walahum mim mati bertemu dengan ain itu izhar syafawi. Aza matobi alif bun. Nah, ada domah tain bertemu dengan alif, itu merupakan izhar ya. Kemudian alimum. Nah, ali matobi ya mum. Nah, di sini ada domah tain bertemu dengan ba. Nah, itu merupakan iqlab ya. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu namanya iqlab. Bacanya seperti apa? Ialah seperti ini. Alimum bima. Nah, jadi jangan dibacanya alimun bima. Jadi langsung masuk ke huruf mim ya. Alimum
bima. Nah, next mad tabi'i alif. Ka mad tabi'i alif, nu mad tabi'i wawu, yakzibun. Nah, ini kafnya hamas ya. Kaf ini merupakan huruf hamas. Jadi yakzibun. Ya. Yakzibun. Mad arid li sukun. Wa idza mad tabi'i alif, ki mad tabi'i ya, lahum. Nah, di sini ada hukum mim mati bertemu dengan lam, maka itu merupakan izhar syafawi. La mad tabi'i alif, tufsidu, du mad tabi'i wawu, fil ar. Nah, ini ada lam ta'rif, yaitu alif lam komariah. Kemudian qalu, qa mad tabi'i alif, lu mad jaiz munfasil, innama. Nah, itu ada gunnah ya. Nah, mad tabi'i alif, kemudian muslihun mad arid li sukun. Next, ayat yang ke-13. Ala mad jaiz munfasil, jadi panjangnya 2 sampai 5 harokat. Inna gunnah, hum mim mati bertemu dengan ha, itu merupakan izhar syafawi. Humul alif lam komariah, sidu mad tabi'i wawu, wala mad tabi'i killa, wala killa. Nah, ada nun mati bertemu dengan lam. Nah, itu merupakan idgham bila gunnah, tanpa ada gunnah ya. Killa langsung ya. La mad tabi'i alif, yash'urun mad arid li sukun. Wa idza mad tabi'i alif. Nah, makhraj za ya, perlu perhatikan ya. Rata-rata ya, itu dibacanya wa izaki. Nah, itu salah, tetapi yang tadi itu malah jadinya za ya, bukan za, tetapi ini za. Wa iza ki mad tabi'i ya, lahum ya, izhar syafawi. A mad badal minu mad tabi'i wawu, kama mad jaiz munfasil. A mad badal mananna alif lam syamsiyah. Nah, mad tabi'i qa mad tabi'i lu mad jaiz munfasil, kama mad jaiz munfasil lagi. A mad badal manas. Nah, ini ada hukum alif lam syamsiyah. Sufaha mad wajib muttasil. Perhatikan ya, ada tanda mad panjang kemudian diikuti dengan hamzah dalam satu kalimat. Itu merupakan ciri dari mad wajib muttasil. Jadi, cara mudah membedakan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil ialah ada hamzahnya dalam satu kalimat. Ala mad jaiz munfasil, inna gunnah, hum izhar syafawi, humus. Nah, lam ta'rif ya, yaitu alif lam syamsiyah. Faha mad wajib muttasil. Ingat, mad wajib itu panjangnya mesti ya, kudu, wajib, yaitu 5 harokat ya, panjangnya itu. Wala mad tabi'i killa, nun mati bertemu dengan lam, itu merupakan ya idgham bila gunnah. La mad tabi'i alif, ya'lamun mad arid li sukun. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-15. Wa idza mad tabi'i alif la kullazi
lam ta'rif ya, alif lam syamsiyah, zi mad tabi'iyah, a mad badal, manu mad tabi'i, qa mad tabi'i alif, lu mad jaiz munfasil, a mad badal, manna gunnah, wa idza mad tabi'i alif, khalau. Nah, ini haraf lain ya. Ila mad tabi'i, syaya mad tabi'i, ti mad tabi'i, ya, nihim. Nah, mim mati bertemu dengan qaf itu merupakan izhar syafawi. Qa mad tabi'i alif, lu mad jaiz munfasil, inna gunnah, na mad tabi'i alif, ma'akum izhar syafawi ya, mim mati bertemu dengan alif, inna. Nah, itu merupakan gunnah ya. Gunnah ini ingat memiliki hak untuk 2 harokat ya panjangnya. Jadi jangan terburu-buru. Mad tabi'i alif, mustahzi'un. Nah, mad arid li sukun. Selanjutnya arti perkata untuk ayat yang ke-6. Ulaika, mereka itulah, ala atas, hudan petunjuk, min dari, rabbihim Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itulah, hum ya, mereka al-muflihun orang-orang yang berhasil ya. Ayat yang ke-7. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang kafaru, ingkar, sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka ya, atau atas mereka, a'angzartahum, apakah mereka engkau peringatkan ya, a'angzartahum, apakah mereka engkau peringatkan, amlam, atau tidak ya, tungzirhum, kamu memperingatkan mereka, la, tidak, yu'minun, beriman, khatama, telah mencap Allah ala atas qulubihim, hati mereka, wa, dan ala atas sam'ihim, telinga mereka ya, atau pendengaran mereka, wa ala, dan ala atas absarihim, penglihatan mereka, gisyawatun, tutupan, wa, dan lahum, bagi mereka, azabun, azab azim, yang besar, wa minan nas, dan diantara manusia, man, siapa ya, atau yang juga bisa ya, yaqulu, berkata, amanna, kami telah beriman, billah, kepada Allah ya, wabil yaum, dan kepada hari ya, al-akhir, kemudian atau akhir, wa mahum, padahal mereka bukan, bimu'minin, orang-orang yang beriman, yukhadi'una, mereka hendak menipu, Allah, wallazina, dan orang-orang yang amanu, beriman, wama, dan tidaklah, yakhda'u, mereka menipu, illa, kecuali, anfusahum, diri mereka sendiri, wama, dan tidak, yas'urun, mereka menyadari, fi, di dalam, qulubihim, hati mereka, marodun,
penyakit, fazadahumu, maka menambah mereka Allah marodun, penyakit, walahum, dan bagi mereka azabun, azab alim, yang pedih, bima, disebabkan kanu adalah yakzibun, mereka berdusta. Wa iza, dan apabila kilalahum, telah dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah membuat kerusuhan, ya, atau kekacauan. La tufsidu, janganlah membuat kekacauan, fil ard, di bumi. Qalu, mereka berkata, innama, sesungguhnya, nahnu, kami, muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat yang ke-13. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humu, mereka, al-mufsiduna, pembuat kekacauan, walakin, tetapi, la, tidak, yash'urun, mereka menyadari. Wa iza, dan apabila kilalahum, telah dikatakan kepada mereka, aminu. Nah, di sini ada fi'il amar, ya, kalimat perintah. Berimanlah, kama, sebagaimana, amana, orang-orang beriman, annas, manusia, ya, atau orang-orang. Qalu, mereka berkata, anu minu, apakah kami beriman, kama, sebagaimana, amana, beriman, asufaha, orang-orang bodoh. Ala, ingatlah, ya, innahum, sesungguhnya mereka, asufaha, orang-orang bodoh, walakin, tetapi, la, tidak, ya'lamun, mereka mengetahui. Arti perkata ayat yang terakhir, ayat 15. Wa iza, dan apabila, lakul lazi, bertemu dengan orang-orang, amanu, beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa iza, dan apabila, khalau, mereka pergi berkumpul, ila, kepada syayatinihim, pemimpin-pemimpin mereka, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, beserta kamu atau bersama kamu, innama, sesungguhnya, nahnu, kami, mustahzi'un, berolok-olok. Selanjutnya, arti selengkapnya untuk ayat yang ke-6. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah yang berhasil. Next, terjemah selengkapnya ayat yang ke-7. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, apakah engkau memperingatkan mereka ataupun engkau tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, tafsir, ya, di la yu'minun. Ayat ini membicarakan orang-orang kafir yang sama sekali tidak mengindahkan kebenaran, dan keadaan mereka tetap sama, baik mereka mendapatkan peringatan ataupun tidak. Mengenai orang-orang semacam itu dinyatakan bahwa selama keadaan mereka tetap demikian, mereka tidak akan beriman. Ayat yang ke-8. Allah telah mencap hati mereka dan pendengaran mereka, sedangkan pada penglihatan mereka ada tutupan, dan bagi mereka ada siksaan yang amat besar. Tafsir di Khatamah, ya, mencap.
Bagian tubuh manusia yang tidak digunakan untuk waktu yang lama berangsur-angsur menjadi merana dan tak berguna. Orang-orang kafir yang disebut di sini menolak penggunaan hati dan telinga mereka untuk memahami kebenaran. Akibatnya, daya pendengaran dan daya tangkap mereka hilang. Apa yang dinyatakan dalam anak kalimat Allah telah mencap hanya merupakan akibat wajar dari sikap mereka sendiri yang sengaja tidak mau mengacuhkan. Karena semua hukum datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiap-tiap sebab diikuti oleh akibatnya yang wajar menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pencapan hati dan telinga orang-orang kafir itu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-9. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Tafsir: hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian yang dibicarakan di sini, sedangkan rukun iman lainnya tidak disebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian itu masing-masing merupakan rukun pertama dan terakhir dalam rukun iman pada ajaran Islam. Pernyataan iman kepada kedua hal itu dengan sendirinya mengandung pernyataan iman kepada rukun-rukun lainnya. Di tempat lain, Al-Quran menyatakan bahwa iman kepada hari kemudian meliputi iman kepada para malaikat, seperti juga kepada kitab-kitab suci. Keterangan surah ke-6 ayat 93. Terjemah selengkapnya ayat yang ke-10. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari. Tafsir: khadi'u berarti ia berusaha atau ingin menipu seseorang, tetapi tidak berhasil dalam usaha itu. Khadi'u berarti ia berhasil dalam usaha mempunyai, ia meninggalkan dia atau sesuatu. Yang pertama dipakai mengenai seseorang bila ia tidak mencapai keinginannya, dan yang kedua bila ia mencapainya. Ayat yang ke-11. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah parah penyakit mereka, dan bagi mereka ada azab yang pedih disebabkan mereka senantiasa berdusta. Tafsir: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan begitu banyak tanda mukjizat untuk mendukung Islam, dan berangsur-angsur Islam telah menjadi begitu kuat, sehingga makin lama orang-orang munafik menjadi makin takut terhadap kaum muslimin, dan sebagai akibatnya bertambah dalam kemunafikan mereka. Ayat yang selanjutnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kekacauan di bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Terjemah ayat yang ke-13. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu pembuat kekacauan, tetapi mereka tidak menyadari. Ayat yang ke-14. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka berkata, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Tafsir di Sufaha. Orang-orang munafik memandang orang-orang muslim sebagai sekumpulan orang-orang bodoh, karena mereka pikir orang-orang munafik sia-sia saja mengorbankan jiwa dan harta untuk perkara yang pasti akan gagal. Mereka, orang-orang munafik, sendirilah yang bodoh, kata ayat ini, sebab perjuangan Islam telah ditakdirkan akan mencapai kemajuan dan kemenangan. Terjemah selengkapnya ayat yang ke-15.
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka pergi kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami beserta kamu, kami hanya berolok-olok. Tafsir di Syayatinihim. Berarti para pemimpin pendurhaka. Keterangan menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Qatadah, dan Mujahid. Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, seorang pengendara kuda yang bepergian sendirian adalah syaitan. Dua pengendara pun sepasang syaitan. Tetapi 3 orang pengendara adalah satu pasukan pengendara. Hadis riwayat Dawud. Hadis ini mendukung pandangan bahwa kata syaitan tidak selamanya berarti setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pertemuan hari ini telah berakhir. Mari kita lanjutkan di hari yang berikutnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu di rumah. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi